Oke, halo, selamat siang teman-teman semua. Pada siang hari ini, insya Allah, eh, pada hari ini pertemuan ke-6 kita akan banyak membahas tentang praktek gimana sih cara bikin panduan kesehatan diri. Nah, di sini ketika teman-teman mau bikin panduan atau tools untuk recovery, maka pada dasarnya kita akan sangat familiar sama self-care gitu ya. Dan resiliensi tujuannya tak lain dan tak bukan tetap adalah untuk mencapai kepada flourishing. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Oke, nah ini sekedar remembering aja, intro aja. Sebenarnya resiliensi apa? Jadi resiliensi itu adalah kemampuan kita sebagai manusia untuk beradaptasi dalam menghadapi tragedi, trauma, kesulitan, penderitaan, dan stres kehidupan yang signifikan yang berkelanjutan. Artinya apa? Untuk akhirnya mencapai flourishing sebenarnya yang di awal kita bahas, kita sangat membutuhkan resiliensi sehingga eh, membuat kita lebih mungkin untuk bangkit gitu ya. Oke. Nah, apa sih hubungannya self-care dan kenapa harus self-care gitu ya? Self-care atau perawatan diri ini, teman-teman, adalah landasan utama atau landasan yang cukup aktif untuk kita lakukan setiap hari untuk akhirnya kita membangun keterampilan resiliensi kita. Nah, kembali ke sini, sebenarnya resiliensi itu menetap nggak sih atau udah dari sananya nggak sih? Atau bawaan lahir nggak sih? Nggak ya. Jadi yang disebut sebagai resiliensi itu adalah kemampuan. Bisa dilatih nggak? Bisa. Cara melatihnya gimana? Dimulai dari self-care dulu, gitu ya. Ketika kita rajin melakukan self-care setiap hari, maka itu akan membangun resiliensi jangka panjang kita gitu ya. Nah, mempraktekkan self-care itu dapat mengurangi stres dan membantu individu untuk bisa beradaptasi dengan berbagai kesulitan. Kesulitannya apa ya? Trauma, stres kronis, kemudian pengalaman kesulitan, pengalaman yang tidak menyenangkan banyak ya. Gitu ya. Nah, terus kemudian ketahanan yang tinggi, ketika kita udah resiliensi nih, itu bisa memotivasi perawatan diri. Jadi sebenarnya mereka hubungannya aktif aktif banget bolak-balik gitu teman-teman. Self care-nya bagus, kemudian resiliensinya bagus, atau dan kemudian ketika orang yang resiliensinya bagus, maka dia pasti akan self care-nya bagus juga, gitu ya. Nah, ini pada akhirnya ketika resiliensinya udah bagus, kemudian perawatan dirinya juga lebih baik, maka itu juga akhirnya akan mengurangi resiko-resiko kita burnout, resiko-resiko kita eh, overwhelmed, dan akhirnya meningkatkan kesejahteraan diri kita secara keseluruhan. Gitu. Tujuan kita apa teman-teman? Tujuan kita adalah untuk menjadi lebih sejahtera, lebih sehat mental. Oke. Nah, kembali ke sini. Oke, nah menuju recovery. Jadi keberhasilan recovery kan kita sekarang lagi OTW atau mau melawan recovery ya teman-teman. Nah, keberhasilan recovery atau pemulihan ini tuh sangat bergantung pada bagaimana keseimbangan yang kita memiliki antara kemampuan kita dalam memberikan kenyamanan pada diri sendiri yang dilakukan melalui self-care ketika kita terluka. Jadi banyak nggak sih sesuatu yang akhirnya membuat kita terluka? Banyak gitu ya. Nah, sehingga akhirnya kita juga harus mampu untuk melakukan perawatan diri gitu ya dan manajemen stres dan keteguhan terus-menerus membangun kembali struktur kekuatan internal yang lebih kokoh atau resiliensi yang tinggi. Jadi gini, siapa sih yang hidup tanpa masalah kan nggak mungkin ya. Sehingga akhirnya siapa sih yang akhirnya nggak akan terluka dalam kehidupan ini juga nggak mungkin gitu ya. Tapi akhirnya gimana caranya untuk akhirnya kita bisa berhasil pulih gitu ya. Pemulihan kita itu akan berhasil ketika kita punya resiliensi yang tinggi dan itu juga akan berhasil ketika kita apik rajin melakukan self care gitu ya dan melakukan manajemen stres terhadap semua luka-luka atau terpaan-terpaan yang mungkin menghadapi kita gitu. Jadi kalau misalnya sebelumnya kita berpikir bahwa ya udahlah biarkan aku tersakiti, kita cuman siap menghadapi kesakitan dan penderitaan, hari ini enggak. Hari ini kita harus menyadari bahwa kesakitan itu adalah sebuah keniscayaan yang akan membersamai kita dalam kehidupan kita dan kita harus mempertimbangkan serta merencanakan bagaimana akhirnya kita bisa terus
teguh, bahkan senantiasa bolak-balik, abis sakit pulih, abis jatuh bangun, sehingga akhirnya kita bisa menjadi orang yang lebih kuat lagi, gitu ya. Oke, nah ini teman-teman, saya mau mengingatkan bahwa sebenarnya self care itu ada banyak, ada 5 jenis, dan ini yang nantinya harus teman-teman buat gitu ya. Ada social self care, itu fokus pada pemeliharaan tubuh biologis. Em, oh, nggak, maaf teman-teman, ini ketuker ya. Jadi yang pertama itu adalah physical self care, terhubung dengan orang lain secara sehat dan membangun dukungan dasar untuk melewati masa-masa sulit. Jadi, yang namanya social self care itu adalah memperkenankan diri kita untuk akhirnya bisa tergabung sama orang-orang terdekat dan orang-orang yang menjadi support system kita. Kalau nggak punya gimana, Bu? Cari, bangun, gitu ya. Nggak punya itu berarti nggak ada sama sekali karena mungkin sebenarnya kita belum ketemu aja. Terus kemudian atau ternyata bisa jadi lingkaran pertemanan kita nggak cukup baik. Terus kemudian kita geser ke physical self care, yaitu fokus pada pemeliharaan tubuh biologis untuk menjaga energi dan fungsi kognitif. Jadi kita punya aktivitas fisik yang cukup, istirahat yang cukup, nutrisi yang cukup, tidur yang cukup. Itu penting banget teman-teman. Ya, itu adalah bagian dari self care. Jadi memastikan berapa jam kita tidur, apa yang kita makan, kemudian kegiatan rutin kita gitu ya. Itu dapat mendorong, itu adalah bagian dari kita memelihara fisik kita. Oke, terus kemudian kita lanjut lagi, ada spiritual self care, membangun keterhubungan kita dengan Tuhan dan mengingatkan kita semua bahwa sebenarnya kita punya kok tempat untuk kembali dan tujuan untuk hidup gitu ya. Terus kemudian yang keempat, mental self care itu memperkenankan pikiran atau kita yang muncul dan tidak berusaha menolaknya. Jadi bisa dibilang mental self care itu adalah mencoba mengamati, menerima dan memproses keadaan mental kita. Jadi penting untuk akhirnya bisa menyadari apa yang hadir gitu ya, baik itu pikiran, perasaan, dan kemudian akhirnya memproses itu. Tapi sebelum jauh-jauh memproses, akhirnya kita perlu menyadari pikiran dan perasaan itu. Itulah kenapa akhirnya setiap kita itu butuh yang namanya mindfulness. Yang bagian dari mindfulness itu apa ya, aktivitas bagian lain dari mindfulness itu adalah scanning body. Jadi ibarat sebenarnya gini, kalau misalnya kita tuh lagi sensitif, lagi marah, lagi sedih, atau tiba-tiba hati kita terenyuh, perasaan kita terpantik gitu ya. Apa yang sebenarnya terjadi pada hati kita, perasaan kita, bahkan apa yang terjadi pada anggota tubuh kita, gitu ya. Mungkinkah tiba-tiba ada bagian khusus anggota tubuh kita yang kaku, sesak, berat, gitu ya. Nah, itu bagian dari scanning body yang sebenarnya itu bagian dari mental self care kita. Ada lagi emotional self care, yaitu mengidentifikasi keadaan emosional dengan kesadaran dan latihan. Kenapa harus dengan kesadaran dan latihan? Karena biasanya kita seringkali ya udah eh, pokoknya ngerasa nggak nyaman aja. Itu emosinya apa? Ya nggak tahu, rasanya nggak nyaman aja gitu ya. Atau bisa dibilang kamu kenapa kok kayaknya sensi banget sih, nggak tahu, bete gitu ya. Bete kenapa? Nggak tahu, pokoknya bete. Nah itu bagian dari nggak emotional self care ya teman-teman. Jadi emotional self care itu adalah bagaimana kita benar-benar tahu, menyadari kita itu kenapa, alasannya apa, gitu ya. Atau mungkin seenggaknya kita itu tahu nama emosi yang kita rasakan tuh apa. Karena mungkin sebenarnya emosi yang kita rasakan itu mengirimkan sinyal kepada kita untuk akhirnya memberitahu kita bahwa ini tuh sebenarnya nggak baik loh. Kayak misal gini, kita dimanipulasi sama orang tapi kita nggak sadar. Rasanya tuh kayak ngerasa bersalah, sebel, aneh, tapi marah gitu ya. Satu sih ngerasa bersalah karena hasil manipulasinya. Tapi kok kayaknya ada yang ngerasa ganjel ya? Apa ya gitu ya? Nah mungkin sebenarnya ganjalan itu adalah bagian dari emosi yang nggak, ini kayaknya nggak bener deh gitu ya. Nah maka bisa jadi sebenarnya dari emosi yang kita rasakan ketika kita udah tahu, ketika kita udah sadar, ada pesan yang tersimpan di sana, di emosi tersebut gitu.
Ya. Nah, nanti dalam tugas nanti teman-teman diharapkan untuk mengumpulkan atau ya mengumpulkan self care-nya teman-teman dan menggabungkannya sama wrap yang nantinya akan kita buat. Oke, nah, nah ini dia baru dibilang. Jadi WEP atau Wellness Recovery Action Plan ini adalah planning gitu ya atau serangkaian rencana yang akan kita jadikan sistem mandiri berbasis bukti. Kenapa bukti? Karena berdasarkan pengalaman kita sendiri yang dirancang untuk membantu setiap orang atau setiap diri kita karena WEP ini nanti sifatnya sangat personal untuk mengelola kesehatan mental, fisik, dan menjaga kesejahteraan kita serta mencapai tujuan hidup kita, gitu ya. Nah, ini dikembangkan oleh pada dasarnya sebenarnya web itu dibuat oleh orang-orang yang pernah mengalami tantangan kesehatan mental, misalnya depresi, anxiety, trauma, trauma itu kan banyak ya teman-teman. Bahkan bisa jadi pengalaman bullying sebelumnya itu udah membuat kita trauma. Terus bipolar, terus kemudian dan berbagai gangguan mental atau tantangan mental yang lain gitu. Nah, REP menyediakan alat terstruktur untuk memantau gejala, mengurangi stres dan meningkatkan kontrol atas kesehatan mandiri gitu. Nah, setelah ini nanti ya teman-teman akan diminta untuk melakukan journaling dengan sebuah ebook yang saya buat. Nah, nanti silakan teman-teman gunakan itu untuk akhirnya bisa membuat webnya teman-teman sendiri, gitu ya. Oke. Nah, tujuan utama web itu apa? Tujuan utamanya adalah membantu setiap orang itu menjadi lebih sehat, tetap sehat, dan mampu menjalani kehidupan yang kita inginkan gitu. Nah, dalam hal ini ada konsep pemulihan yang digunakan oleh RAP. Yang pertama adalah HOP, tanggung jawab pribadi. Jadi setiap pribadi kita punya tanggung jawab ya teman-teman. Kemudian pendidikan, edukasi, advokasi diri, sama dukungan. Penjelasannya ada di sini. Jadi yang dimaksud dengan hope itu adalah keyakinan bahwa individu dapat pulih. Jadi dalam supaya kita benar-benar berhasil untuk pulih, kita harus yakin dan harus punya harapan bahwa kita itu akan bisa pulih, akan mampu menghadapi masalah dan menjalani kehidupan yang kita inginkan. Kehidupan yang gimana, Bu? Saya nggak tahu. Nggak apa-apa. Nggak tahu aja dulu. Kalau udah tahu bagus, tapi kalaupun belum tahu, nggak apa-apa. Bisa jadi recovery ini adalah jalan juga, sarana untuk teman-teman akhirnya menemukan kehidupan apa yang menurut teman-teman baik dan teman-teman inginkan. Gitu. Kemudian ada pemberdayaan diri. Individu adalah seorang ahli atas diri mereka sendiri dan berhak mengambil keputusan tentang perawatan dan hidup mereka. Dalam hal ini, teman-teman harus menyadari bahwa apa yang menjadi keterbatasan teman-teman, apa juga yang menjadi potensi atau kemampuan teman-teman. Dalam hal ini, pilihan itu kita perempuan salah, bukan perempuan. Kita semua itu berhak untuk memilih gitu ya. Dan kita juga berhak untuk mengambil keputusan. Jadi mungkin selama ini kita merasa keputusan itu diambil oleh orang lain, maka kita harus menyadari bahwa kita adalah seorang pribadi yang berdaya, di mana kita mampu mengambil keputusan sendiri dan bertanggung jawab atas keputusan itu. Gitu ya. Jadi bukan cuma ngambil doang tapi nggak bertanggung jawab, tapi mengambil dan bertanggung jawab. Oke, lanjut. Ada tanggung jawab pribadi, individu mengambil inisiatif untuk memantau kesehatan mereka dan bertindak proaktif. Jadi bukan nunggu ditolong, tapi kita menolong diri kita sendiri. Gitu ya, itu prinsip dari pemulihan. Kemudian ada edukasi, memahami kondisi diri, pemicu dan strategi efektif dalam kesehatan mental. Jadi eh, tadi ya, kita tuh nggak harus nunggu ditolong, nggak harus nunggu ada orang yang menjadi juru selamat alias penyelamat kita gitu ya. Tapi dalam hal ini kita perlu memahami bahwa kondisi kita tuh gimana sih? Terus kemudian pemicu kita apa sih? Dan apa sih yang akhirnya efektif untuk kesehatan mental kita? Kemudian ada dukungan, membangun jaringan dukungan sosial untuk yang memantau, yang membantu dalam proses pemulihan. Makanya dalam di ebook nanti ada bagian-bagian di mana teman-teman harus menuliskan siapa yang teman-teman harapkan atau gini, ketika masalah terjadi, siapa yang harus dihubungi? Kurang lebih kayak gitu. Oke. Nah, wrap.
si roadmap yang nantinya teman-teman akan buat itu akan fokus pada kekuatan kita sendiri, karena pemulihan dicapai dengan memaksimalkan potensi kita, bukan memusatkan perhatian pada kekurangan dan keterbatasan. Jadi stop untuk fokus, tapi kan fokus untuk aku kan nggak bisa, aku kan nggak punya gitu ya. Stop untuk melakukan hal itu, tapi fokuslah pada kekuatan yang teman-teman punya. Rap merupakan alat praktis yang memungkinkan seseorang untuk berpartisipasi aktif atas kehidupan kita sendiri, mengelola tantangan mental kita sendiri, dan hidup secara mandiri. Ini bukan menjadi bagian bahwa kita diminta untuk individual, tapi ini adalah bagian dari eh, apa ya, memasrahkan kesehatan gini. Kita merasa bahwa ini mematahkan persepsi bahwa kita adalah korban dan orang lain harus bertanggung jawab atas eh, keburukan, ketidaksehatan yang kita alami. Di sini kita berdaya dan memperjuangkan kesehatan kita sendiri, gitu ya. Jadi stop menjadi korban dan ayo bangkit, kurang lebih kayak gitu. Oke, sorry. Nah, di sini ada komponen yang harus teman-teman, nah, urepnya. Jadi nanti di sini teman-teman bagian 2, 3, 4, dan 5 itu akan dirancang untuk melalui ebook yang nantinya akan teman-teman pakai atau teman-teman isi, tapi bagian satu itu teman-teman harus punya gitu ya, daftar aktivitas, teknik, sumber daya yang membantu seseorang merasa lebih baik gitu ya. Misalnya dengar olahraga, mendengarkan musik dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi aktivitas yang bisa mendorong teman-teman menjadi lebih termotivasi, menjadi lebih nyaman, menjadi lebih tenang gitu ya. Nah, kemudian nanti di booknya nanti akan kita lihat bareng-bareng, kita ulas bareng-bareng bahwa di sini nanti teman-teman akan menuliskan rencana harian, yaitu strategi untuk menjaga kesehatan sehari-hari. Kemudian pemicu trigger teman-teman itu apa, mengidentifikasi hal-hal yang bisa memicu penurunan kondisi atau dan menyusun rencana tindakannya ketika pemicu itu hadir, gitu ya. Terus kemudian tanda peringatan dini, mengenali tanda halus berupa kondisi dan cara meresponnya, krisis dan pasca krisis, rencana terstruktur untuk situasi darurat dan langkah pemulihan setelahnya, gitu ya. Ngisinya gimana, Bu? Nanti teman-teman akan dipandu dengan serangkaian pertanyaan. Nah, ayo kita mulai lihat apa yang harus teman-teman isi. Oke, bentar ya. Oke, hmm, kelihatan nggak ya? Oke, baiklah. Semoga alhamdulillah kelihatan. Nah, di sini kita kembali ke sini. Jadi, aduh, jadi buku ini adalah bantuan menganalisa tools untuk teman-teman bisa menganalisa self-care dan resiliensinya teman-teman, gitu ya. Secara personal, bukan orang lain yang kita analisis, tapi diri kita sendiri. Oke, kita masuk bahasan yang pertama. Ini introduction-nya aja. Jadi, abis mengisi buku ini, teman-teman bisa memahami pemulihan teman-teman tuh gimana, kemudian pemicunya apa, kemudian mengidentifikasi alarm diri, gitu ya, sama membuat rencana tindakan. Nah, di awal itu kita akan bahas tentang konsep recovery dulu. Di bagian ini teman-teman diminta untuk menuliskan tentang menurut teman-teman yang disebut recovery itu bagi teman-teman tuh apa sih? Jadi bukan ngelihat dari referensi orang lain atau ngelihat ke Google, tapi teman-teman cari dan tanyakan kepada diri teman-teman sendiri. Nah, ini gambaran aja cara jawabnya gimana gitu ya. Nah, ini gambaran ketika jawabannya itu gimana. Pemulihan berarti menata kembali hidup secara mental dan mengambil kembali atas pikiran dan tindakan saya gitu ya. Jadi persepsi recovery atau pulih menurut kita masing-masing. Terus kemudian di sini teman-teman diminta untuk temanya adalah mengidentifikasi makna hidup. Di sini teman-teman mencoba mencari tahu apa yang penting menurut teman-teman gitu ya. Di bagian kolom yang putih atas, teman-teman menyebutkan orang yang teman-teman kagumi, alasannya apa, lagu yang menggambarkan,
kehidupan teman-teman, kemudian alasannya apa, kemudian sebutkan tempat yang memberikan rasa aman bagi teman-teman, kemudian alasannya apa, sama sebutkan buku atau film yang menginspirasi teman-teman dan alasannya apa, ya. Nah, lagu ini boleh kok adalah lagu yang menginspirasi teman-teman juga boleh, gitu ya. Oke, nah di sini inti emosi dari pemulihan dan harapan dan oke. Jadi di sini gini, sebagaimana yang tadi disampaikan bahwa prinsip pemulihan itu adalah harapan, gitu ya. Nah, di sini teman-teman diminta untuk menuliskan jika perubahan dan pemulihan itu benar-benar terjadi, coba teman-teman pikirkan dan coba teman-teman jelaskan juga, andaikan teman-teman berhasil pulih, kesempatan apa yang teman-teman akan miliki, gitu ya. Peluang apa, jalan besar apa yang akan teman-teman miliki. Oke, terus kemudian di sini ada pilihan dan kendali. Kita tahu bahwa kita punya kendali, gitu ya. Tapi kita juga punya keterbatasan. Nah, teman-teman silahkan tuliskan apa yang dalam persepsi teman-teman bisa teman-teman kendalikan, tapi apa yang persepsi teman-teman itu adalah bagian dari orang lain yang kendalikan, dan kemudian eh, kan bisa dibilang apa ya? eh Tadi ya, ada yang bisa teman-teman kendalikan, ada yang nggak bisa. Nah, kalau misalnya ada bagian yang sebenarnya itu menjadi sesuatu hal yang bisa teman-teman kendalikan, tapi kok kayaknya nggak bisa dikendalikan gitu. Kayak seakan-akan semua serba mentok gitu ya. Nah, itu tuliskan gitu ya. Saat menjawab pertanyaan ini, apakah aku bisa mengubahnya? Silakan kalau misalnya ada sesuatu yang bisa teman-teman ubah, tapi masih takut, masih ragu, coba aja ditulis dulu gitu ya. Karena nanti itu akan ditanyakan di pertanyaan selanjutnya. Nah, ini dia, ada peluang. Jadi teman-teman tadi ya, kadang ada yang bisa kita kendalikan, ada yang nggak bisa kita kendalikan. Nah, ketika kita fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, sebenarnya kita punya peluang-peluang yang akhirnya menjadi cel, apa ya, kesempatan untuk kita untuk akhirnya bisa tumbuh, berkembang gitu ya. Nah, dalam proses pemulihan, gini. Kalau di sini teman-teman nggak diminta untuk menceritakan, tapi teman-teman perlu menyadari sebenarnya teman-teman punya peluang apa. Dan selanjutnya di poin selanjutnya adalah dalam proses pemulihan itu kita menyadari bahwa pulih itu nggak mudah ya teman-teman. Nah, gimana caranya kita bisa melewati berbagai ketidaknyamanan dan tekanan yang kita alami saat masa pemulihan. Nah, di sini ada 4 cara, ada menerima dan menoleransi, mengubah jika memungkinkan, atau melarikan diri atau menghindar sejenak, sama mengubah mindset, gitu ya. Ini cukup, bagian ini cukup untuk dibaca aja. Kemudian di sini teman-teman coba tuliskan tujuan teman-teman hari ini apa, perubahan yang ingin teman-teman lakukan hari ini apa, bulan ini apa, tahun ini apa, 10 tahun ke depan apa, gitu ya. Oke, nah ini kalau tadi bagian elaborasi aja, kalau sekarang kita mulai menuliskan bagian berkaitan dengan RAP atau Wellness Recovery Action Plan. Nah, di sini teman-teman harus menuliskan sebenarnya berdasarkan pengalaman teman-teman yang sudah pernah teman-teman lakukan, apa aja cara teman-teman untuk akhirnya meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan fisik sama mental. Misalnya ada olahraga, baca buku, jalan-jalan, makan, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, bagian yang kedua itu adalah coba teman-teman tuliskan apa yang belum teman-teman lakukan, tapi mau teman-teman coba supaya bisa meningkatkan kesehatan mental sama fisik. Oke, bagaimana kondisi kamu ketika dalam keadaan fisik, ketika dalam keadaan sehat? Jadi, coba ceritain eh, ketika teman-teman merasa sangat-sangat sehat, sangat-sangat bersemangat, ciri-cirinya tuh tanda-tandanya tuh apa gitu ya. Nah, ketika saya sehat, saya, nah terus kemudian gini, apakah
apa yang kamu perlu lakukan setiap harinya agar kondisi sehat itu tetap terjaga, gitu ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, apa yang kamu lakukan sesekali atau jarang, maksudnya sesekali itu bisa dibilang ya nggak sering-sering banget, agar kamu tetap sehat baik secara fisik dan mental. Kan ini dia sesekali ya teman-teman. Coba kasih tahu alasannya kenapa kamu melakukannya cuma sesekali aja. Apa yang menghambat kamu? Kurang lebih kayak gitu. Lanjut. Nah, kita mulai masuk ke trigger alias pemicu. Pemicu di sini adalah sesuatu yang memunculkan reaksi berantai. Jadi ya trigger gitu ya. Ada perubahan, misalnya tiba-tiba dapat pesan terus jadi mikir yang aneh-aneh, jadi gusar, jadi gelisah, perasaannya nggak nyaman dan lain sebagainya. Nah, coba teman-teman tuliskan ya, tuliskan apa yang menjadi pemicu bagi teman-teman. Apa yang membuat teman-teman tiba-tiba overthinking, nggak konsentrasi, panik, cemas, dan lain sebagainya. Terus kemudian apa yang kamu lakukan untuk membuat dirimu merasa lebih baik setelah melalui hari yang berat. Jadi eh, apa yang ya jadi bisa dibilang tanda-tandanya tuh apa? Tanda-tanda gini, eh, ketika satu hari berjalan nggak baik-baik aja, apa yang bisa kita lakukan supaya itu nggak memburuk gitu, atau kita nggak berlarut-larut dalam kondisi tidak nyaman, bete, dan lain sebagainya. Gitu ya. Apa yang kamu lakukan untuk menghindari atau membatasi paparan terhadap pemicumu? Kan kita udah tahu nih pemicunya apa. Nah, apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa menghindari pemicu itu dan paparan dari, atau supaya kan kita nggak bisa ngehindarin, tapi kita bisa meminimalisir gitu ya, kurang lebih itu yang pertama. Yang kedua adalah apa yang bisa kita lakukan ketika kita terpapar sama pemicu tersebut, udah terlanjur kepapar nih, apa yang bisa kita lakukan supaya kita tuh nggak berubah menjadi buruk, atau supaya kita nggak ke-trigger dan berlarut-larut, atau supaya kita nggak akhirnya memburuk kondisinya gitu ya. Nah, terus kemudian gini, kita punya warning kalau misalnya kita udah apa tandanya ketika kondisi kita udah nggak baik-baik aja, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi perubahan kecil apa yang terjadi pada saya dan perlu diantisipasi. Kita apa nih tanda-tandanya yang itu membuat kita perlu, wah ini aku tandanya udah nggak baik-baik aja. Nah itu ditulis ya. Oke. Apa yang dapat dan perlu kamu lakukan saat tanda-tanda dari peringatan dini itu muncul. Jadi tanda-tandanya udah muncul nih. Apa yang bisa teman-teman lakukan ketika itu menjadi lebih baik lagi? Nah, kemudian ini level up-nya. Ternyata nggak bisa di apa, nggak bisa tangkis, nggak bisa dibuat lebih baik, bahkan menjadi lebih buruk gitu ya. Nah, saat keadaan mulai memburuk dan tidak terkendali, sehingga menjadi muncul rasa ketidaknyamanan serius, bahkan rasa ketidaknyaman, kondisi yang tidak nyaman, bahkan kondisi serius atau berbahaya. Bagaimana, jadi di saat kondisi itu, apa yang sebenarnya kita rasakan, kita pikirkan dan kita bersikap, kurang lebih kayak gitu. Jadi level up-nya dari yang sebelumnya itu apa gitu ya, kondisinya gimana. Nah terus kalau misalnya udah terjadi nih, apa yang bisa kita lakukan supaya seenggaknya nggak menjadi lebih buruk lagi. Ibarat kan yang awal tadi level satu, yang pertama level satu, kita masuk ke level 2. Tanda-tanda masuk level 2 itu apa? Terus cara supaya lebih baiknya itu gimana? Supaya nggak berlanjut ke level 3, kurang lebih kayak gitu. Nah, di sini teman-teman tuliskan eh, jadi daftar orang-orang yang eh, ketika kondisinya udah level 2 atau level 3, siapa aja yang perlu dihubungi gitu ya, dan siapa aja yang bisa membantu. Terus kemudian ini juga buat daftar orang yang kamu nggak pengen banget dia terlibat gitu ya. Maaf ya teman-teman, kayaknya tipe deh. Coba apa yang terjadi. Oke, ini nanti coba saya edit dulu ya sebelum saya kasih ke teman-teman. Nah, ini perawatan medis, jadi siapa dokter yang bisa dihubungi kalau teman-teman punya, siapa psikiater atau psikolog yang teman-teman yang bisa dihubungi, atau penanggung jawab teman-teman.
Nah, eh, ketika apa obat yang biasa teman-teman minum atau yang teman-teman butuhkan dan kenapa teman-teman memilih obat tersebut gitu ya. Tapi tuliskan juga obat yang harus teman-teman hindari dan tulis alasannya mungkin ada alergi dan lain sebagainya. Nah, ini perawatan. Jadi, sebutkan perawatan lain atau aktivitas treatment khusus lain yang dapat membantu teman-teman mengurangi gejala atau tanda yang memburuk tadi. Dan kapan perawatan tersebut harus diberikan. Jadi, ini udah perawatan level up ya, teman-teman. Sebutkan perawatan yang ingin kamu hindari. Jadi, kamu nggak pengen melakukan perawatan itu, bahkan kalau bisa nggak usah dicoba. Kurang lebih kayak gitu. Gitu ya. Nah, oke. Terus kemudian ada tempat alternatif. Tuliskan di sini kalau misalnya teman-teman ada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja dan nggak bisa melakukan perawatan di rumah atau di orang-orang sekitar teman-teman, menurut teman-teman harus kemana gitu ya? Apa yang harus kita lakukan? Terus kemudian jika kamu harus mendapatkan perawatan serius, tempat apa yang ingin kamu tuju? Jadi mau kemana? Kalau misalnya teman-teman mendapatkan perawatan serius, maaf, ini oke. Terus adakah fasilitas perawatan yang ingin kamu hindari? Jadi kamu nggak pengen mencoba ataupun menerima perawatan dari sana dan tuliskan apa alasannya. Kemudian setelah krisis, kamu mungkin merasa kelelahan atau sangat terguncang. Jadi emang benar-benar nggak baik-baik aja. Jadi pilihlah waktu dan tempat yang tepat setiap kamu siap dan bersedia untuk memahami situasinya. Jadi kadang kan itu kejadian itu terjadi sangat cepat ya. Nah, karena sangat cepat berarti kadang kita kayak salah paham atau gagal memahami atau nggak sempat memahami. Nah, sediakan eh, kapan waktu yang tepat untuk akhirnya teman-teman bisa memahami lebih baik situasi yang sudah terjadi itu. Oke, kemudian bicarakan dan pikirkan apa yang telah terjadi dan bandingkan dengan rangkuman yang telah kamu tulis sejauh ini. Apa yang telah kamu pelajari tentang diri? Jadi gini, dari krisis yang sudah terjadi, coba tuliskan sebenarnya apa yang akhirnya kamu pelajari dari diri kita sendiri ten- ketika dari diri kita sendiri ataupun orang lain. Jadi kayak mengambil pelajaran tentang sebenarnya ada perubahan nggak sih, ada perbedaan nggak sih antara diri kita yang sebelumnya sama yang setelahnya, atau ada persepsi baru atau ada pemahaman baru yang kita pahami dari orang lain gitu ya. Dan apakah ada bagian dari program Rap yang ingin kita sesuaikan berdasarkan pengalaman ini? Perubahan yang dapat Anda lakukan sekarang pada Rap Anda untuk mengurangi kemungkinan terjadinya krisis lebih lanjut. Jadi ada hal yang perlu ditambahkan atau ada hal yang perlu dirubah nggak? Kurang lebih kayak gitu. Nah, pasca krisis ini kalau diisi kalau teman-teman memang habis melalui krisis aja. Jadi bagian ini nggak wajib ya teman-teman. Cuman jadi gini, yang wajib itu adalah nanti di webnya teman-teman, teman-teman tuh harus punya kolom khusus untuk menuliskan pelajaran apa yang teman-teman dapatkan tentang diri teman-teman dan orang lain pasca kejadian ini, kurang lebih kayak gitu. Oke, itu aja teman-teman. Jadi kurang lebih itu cara menuliskannya. Terus harus dituliskan gimana? Dituliskannya dengan cara, jadi boleh diketik gitu ya, boleh dicoret-coret yang bisa mencoret-coret secara langsung, boleh coret-coret, boleh diketik, pokoknya yang jelas diisi dan harus bisa dibaca. Mohon maaf, itu penting, gitu ya. Oke, dari saya itu aja untuk perkenalan kita dan gambaran mengisi dan mengerjakan ebook ini. Ebook ini jawaban dari teman-teman nanti teman-teman simpan dan teman-teman gunakan untuk merancang buku saku teman-teman sendiri. Karena di akhir nanti saya mau minta buku saku yang sudah terdesain dengan baik, yang nantinya akan jadi apa pegangan untuk diri teman-teman sendiri. Kurang lebih itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.